Puji Tuhan saudara sekalian, saya percaya bahwa kita semuanya diberkati Tuhan dan kita dalam keadaan sehat. Dan ingat, kalau memang keluar tolong pakai masker dan usahakan cuci tangan pakai sabun sesering mungkin ya. Tuhan berkati dan lindungi kita semuanya. Oke, mari kita sama-sama berdoa dan baca firman Tuhan hari ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang luar biasa indah ini. Tuhan, Kau berkati kami bila kami yang menyampaikan firman Engkau. Tuhan, Kau kuatkan yang mendengarkan, Engkau juga kuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Saudara sekalian, ada satu ayat yang seru banget dan pendek, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, pray without ceasing. Jadi ayat yang paling pendek kemungkinan ini ya, tetaplah berdoa. Ataupun satu lagi, Yesus nangis gitu loh. Jadi tetaplah berdoa. Nah, hari ini doa sesungguhnya itu adalah hal yang paling sederhana, dan untuk orang yang percaya tidak usah kita bayar. Ada orang bilang, Pastor, saya ke gereja itu habisin ongkos bensin segalanya. Saya pelayanan ini habisin bensin segalanya. Ada satu hal yang kita tidak usah bayar, yaitu doa. Jadi hari ini Tuhan mau kita tetaplah doa. Kenapa kita harus mau berdoa? Karena doa itu adalah nafas orang Kristen. Doa itu adalah kekuatan yang kita akan dapatkan pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa yaitu menyampaikan beban kita kepada Tuhan. Doa yaitu kita berkomunikasi, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Aku senang sekali bahwa ada orang tanyakan, aduh, kok kalian orang Kristen Tuhan kami nggak kelihatan ya? Kalau orang lain punya Tuhan kan kelihatannya. Saya mengatakan, puji Tuhan, kalau yang kelihatan itu nggak kekal, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Tuhan itu adalah roh adanya. Dan apa yang harus kita lakukan adalah berdoa di dalam Dia, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa, nama pengharapan umat manusia. Saudara sekalian, janganlah kita lupa bahwa doa itu adalah nafas orang Kristen. Dan kalau memang saudara tidak biasa berdoa, marilah jadikan doa itu lifestyle kita. Ya, kita punya kehidupan, kebiasaan kehidupan kita. Lifestyle kita, ada yang lifestyle-nya beda. Oh, saya mau pakai baju ini, saya keluar pakai mau keren, saya pakai jam yang mahal. Lifestyle saya harus mau minum tempat yang keren dan di cafe yang luar biasa. Tapi kalau memang kita membawakan doa itu menjadi bagian dari lifestyle kita, kita akan lihat mujizat itu akan terjadi. Ya, jadi saudara sekalian, nggak salahnya kita mempunyai lifestyle yang clean, yang neat, yang baik, yang luar biasa, yang kita enjoy. Itu no problem. Tetapi yang paling penting itu, biarlah kita menjadikan doa itu kita punya lifestyle, kita punya need, kita punya joy. Waktu kita doa itu sukacita kita. Kita berdoa itu bukan dipaksa, tapi dengan bahagia, dengan senang kita datang di bawah kaki Tuhan. Nah, itulah lifestyle. Ya, kalau kita main lifestyle suka minum Starbucks, wah, waktu kita belum sampai Starbucks, cium wangi Starbucks aja waktu buka pintu, kita kayaknya udah enjoy banget, udah seneng banget. Pernah nggak kita baru masuk ke gereja, luangan, kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang begitu dahsyat dan penuh dengan sukacita. Nah, biarlah lifestyle kita itu, yaitu doa, yaitu lifestyle kita itu berkomunikasi dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, kita lihat kesaksian seorang penginjil yang terkenal dari Inggris namanya D.L. Moody. Pada suatu kali, suatu hari,
dia pernah merasakan bangga dan berpuas diri bahwa ia dipakai Tuhan dalam penginjilan sehingga banyak jiwa dibawanya kepada Tuhan. Dan Moody menganggap dan merasa bahwa keberhasilannya itu adalah karena perjuangan dan kehebatannya. Namun pada suatu saat Tuhan Yesus menegurnya akan sikapnya itu. Tuhan berkata dengan lembut, Moody, janganlah kamu merasa bahwa pelayananmu hebat karena usahamu sendiri, ya kan? Jadi apa-apa yang terjadi, dia merasakan dia itu luar biasa pintar. Tapi Tuhan mengatakan, jangan kamu merasakan pelayanan hebat karena usaha kamu sendiri. Ingat, ada seorang ibu tua yang setia berdoa untuk setiap pelayananmu. Wow. Jadi istilahnya, ada seorang ibu yang tidak berhenti-berhenti setiap hari berdoa buat Moody supaya pelayanan dia itu menghasilkan buah. Nah, manusia itu adalah manusia. Tidak peduli Anda penginjil, pendeta, penantua, ataupun connect group punya pemimpin, atau youth leader, atau whatever. Tapi ingat, kedagingan itu masih ada. Karena itu, janganlah kita merasakan kita ini hebat karena kita memenangkan banyak jiwa. Ingat, apa yang kita lakukan buat Tuhan menghasilkan buah. Di belakang itu pasti ada seorang yang berdoa buat kita. Sebenarnya waktu saya baca cerita ini, aku juga dikuatkan oleh Tuhan. Waktu saya baca ini, saya begitu bahagia karena inilah Moody. Dia berhasil karena ada satu ibu yang tiap hari berdoa buat dia. Tuhan Yesus, pakailah Moody supaya dia bisa menjadi penginjil yang dahsyat, bisa menyampaikan firman Engkau, menyentuh banyak orang. Berdoa ibu ini singkat sekali, tapi itulah yang didengarkan Tuhan. Nah, kemungkinan Anda di dalam kesusahan, apa yang gereja bisa lakukan, apa yang pastor bisa lakukan, yaitu berdoa buat Anda. Ya, ingat, Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Moody? Sejak saat itu ia merendahkan diri di hadapan Tuhan karena Moody sadar bahwa keberhasilan dalam setiap pelayanannya adalah peran serta orang lain yang turut mendukung dan mendoakannya. Nah, hari ini saudara sekalian, keberhasilan seseorang tidak luput dari peran serta orang-orang yang berada di sekitarnya. Jangan kita sombong, ya. Salah satu bentuk dukungan itu adalah doa. Kalau hari ini hidup Anda diberkati Tuhan dengan berbagai macam kesuksesan dan keberhasilan, ingatlah bahwa ada orang-orang tertentu yang setia berdoa untuk Anda. Oleh karena itu, rendahkanlah diri Anda di hadapan Tuhan dan mulailah juga untuk mendoakan orang-orang tertentu di dalam hidup Anda. Secara khusus, ya, saya sebagai pendeta, saya sering mengatakan jemaat, kalau tidak ada hal yang kamu mau doa, doakanlah buat saya. Tuhan Yesus pasti akan melindungi Anda, memberkati Anda. Ya, Tuhan Yesus berkati. Ingat, hari ini Alkitab mengatakan, tetaplah berdoa. Jangan kita menyerah. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami belajar dari firman Engkau, tetaplah berdoa. Dan Tuhan, kami juga bersyukur padamu Tuhan atas hidup kami yang kami alami saat ini. Di belakang ini semuanya banyak suka duka yang kita alami. Namun apapun itu yang terjadi pada kita Tuhan, Tuhan ingatkanlah kita bahwa ada pribadi tertentu yang senantiasa berdoa untuk kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau mendengarkan doa-doa Tuhan. Tuhan, Engkau memampukan kami untuk terus bertahan dalam hidup ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Taruhlah Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita senantiasa mau berkomunikasi dan berdoa bersama dengan Engkau. Tuhan, berdoa lihat
mujizat Engkau terjadi dalam kehidupan kami dan orang yang kami cintai. Dan juga saudara-saudara kami di gereja, berkatilah jemaat JSS Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan iman mereka, jagalah kesehatan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara